Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya, Arik Noval, inilah berita populer pekan ini. Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa menggeledah kantor rumah sakit umum di daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi dana jaminan kesehatan nasional tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2023. Penggeledahan ini dilakukan oleh Kejari Kabupaten Goa terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi jaminan kesehatan nasional tahun anggaran 2018 sampai dengan 2023. Dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Goa, penyidik Kejaksaan Negeri Goa. Pemeriksaan dimulai dari sejumlah dokumen, komputer, dan beberapa barang lainnya. Dari 3 jam penggeledahan, penyidik menyita dokumen, laptop, komputer, serta beberapa buku rekening pribadi milik pegawai rumah sakit. Menurut Kejari Goa akan segera menetapkan tersangka yang terlibat dugaan tindak pidana korupsi jaminan kesehatan nasional tahun anggaran 2018 sampai dengan 2023. Hari ini kami melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa terkait penyidikan adanya indikasi tindak pidana korupsi terhadap manajemen pengadaan JKN tahun 2018 hingga 2023. Hasilnya bagaimana tadi, Pak? Seluruh dokumen yang terkait dengan JKN telah kami lakukan penggeledahan dan telah kami akan melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen tersebut. Itu bagaimana ini, Bu? Yang uang yang diterima perawat masuk di rekening pribadi, atau semua apa yang kami masukkan di sini, yang kami dapati, akan kami jadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalam penanganan perkara korupsi tersebut. Nanti perkembangan perkaranya akan kami jelaskan kepada teman-teman sekalian. Seorang pria di Makassar ditangkap polisi setelah menipu seorang pekerja tambang sebesar 50 juta rupiah. Modus pelaku menjalankan aksinya dengan memasang foto perempuan cantik di media sosial untuk diajak menikah. Pria berusia 53 tahun ini ditangkap tim Cyber Polda Sulawesi Selatan usai menipu korban sebesar 50 juta rupiah. Saat beraksi, pelaku memasang foto wanita cantik di akun Facebooknya dan berkenalan dengan seorang pekerja di perusahaan tambang di Kalimantan. Tertarik dengan foto profil wanita cantik, pelaku akhirnya memperdaya korban dengan meminta sejumlah uang untuk prosesi lamaran di Makassar. Setelah mengirimkan uang, korban mendatangi tempat pelaku dan tidak mendapati wanita yang dimaksud. Curiga, korban akhirnya melapor ke polisi. Polda Sulsel guna proses penyidikan lebih lanjut. Adapun kronologis kejadiannya bahwa korban dengan pelaku berkenalan melalui sosial media yaitu Facebook. Kemudian pelaku ini berperan sebagai seorang wanita yang muslimah, kemudian penghafal Al-Quran, dan selanjutnya mengajak kepada korban untuk menikah. Korban yang pada saat kejadian posisinya di luar Sulawesi atau di Pulau Kalimantan, setelah meyakini bahwa pelaku ini bersedia untuk dinikahi, akhirnya datang di Makassar, datang di Sulawesi Selatan di salah satu pesantren, kemudian mengecek nama daripada yang disebutkan oleh si pelaku ini, ternyata nama itu tidak ada di pondok pesantren tersebut. Preman yang melakukan pemalakan berkedok juru parkir di kawasan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, ditangkap. Pelaku kerap memalak para penjemput penumpang. Inilah rekaman CCTV saat seorang pemuda di Jalan Sabutung, Kota Makassar, mencuri ponsel milik toko peralatan memancing. Pelaku masuk ke dalam toko dan berpura-pura menjadi pembeli sebelum akhirnya menggasak ponsel pemilik toko. Atas kejadian ini, korban telah melapor ke Polsek Talo, Kota Makassar.
Pertama itu saya sampai di sini. Iya. Baru saya masuk ikanku. Iya. Segini ikanku di dalam. Pas saya keluar, nggak ada. Saya tanya bapaknya kemana Pak? Kemudian nggak tahu sudah memanggil terus. Berapa orang itu yang ambil, Bu? Satu orang. Satu orang, Bu. Dilewati dulu rumah baru kembali lagi. Dia pura-puranya jadi pembeli atau bagaimana? Itu pura-pura mau membeli tapi tidak memanggil tuh. Berarti lihat dulu. Memasak. Berarti lagi kosong ini, Bu? Kosong, bapaknya pergi ambil mata bor. Cuma di situ bandanya lewat di sandal. Mungkin 4 HP diambil, tapi dia lihat dompetnya bapaknya tuh. Iya. Nah, mungkin lewat di sini nih. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Preman yang melakukan pemalakan berkedok juru parkir di kawasan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar ditangkap. Pelaku kerap memalak para penjemput penumpang. Inilah video viral sejumlah preman yang memalak para penjemput penumpang di kawasan gerbang Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Para pelaku melakukan pemalakan dengan mematok tarif ratusan ribu rupiah terhadap setiap kendaraan penjemput penumpang. Polisi pun bergerak dan menangkap 3 orang pelaku, masing-masing bernama Ateng dan Ansar dan FR. Para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Terus kita bilang tidak bisa, tidak ada karena kita baru sampai juga di pelabuhan. Terus dikasih sama kakak saya 50, diambil. Terus bilang, tidak cukup gini, nanti marah bosku. Ya langsung setelah itu ditambah lagi sama om saya 20. Terus dia menolak lagi bilang, tambah lagi. Jadi bilang ini kakakku di samping, kasih daripada lama di sini. Baru saya juga buru-buru karena ada kuliah pagiku itu hari. Jadi saya buka tas, saya ambil HP sama uang 30.000. Kebetulan ada uang 30.000, jadi saya ambil HP juga sekalian mau rekam karena HP saya di tas kakak saya. Jadi setelah dia tutup pintu mobil, dia suruh makin pergi, saya langsung rekam itu dari jendela. Dari modus yang sudah dilakukan tersangka ini, ya, selama ini mereka berkelompok dengan melakukan pemalakan. Dari hal ini saya harapkan bila mana ada masyarakat yang dipalak atau diperas pada saat di pelabuhan, silakan membuat laporan polisi langsung, karena akan kami kejar, ya, dan akan kami tidak lagi disebutkan. Dan yang terakhir, modus ini atau perbuatan ini yang dilakukan secara berkelompok sudah berjalan selama 2 bulan. Dan saudara, itulah tadi 3 berita populer pekan ini. Terus perbarui ruang informasi Anda dengan berbagai informasi penting yang kami sajikan dalam program-program berita di Kompas TV Makassar. Saya Arik Noval, terima kasih dan sampai jumpa.